Inilah dua alasan kenapa Ustadz Yusuf Mansur tidak pernah menghadiri sidang kasusnya di Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa Ustadz Yusuf Mansur tidak pernah datang, tidak pernah menghadiri setiap sidang-sidang yang memperkarakannya? Pertama, pada Kamis 6 Januari 2022, sidang kasus perdata Wan Prestasi Ustadz Yusuf Mansur yang digugat oleh 12 orang penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang. Ustadz Yusuf Mansur tidak datang dan tidak menghadiri. Dan kemarin, Senin 14 Februari 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera 133 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada sidang perdana kasus perdata kasus investasi batubara Jabal Nur, Ustadz Yusuf Mansur pun tidak datang, tidak menghadiri dua persidangan kasusnya. Kenapa Ustadz Yusuf Mansur tidak pernah datang, tidak pernah menghadiri setiap sidang-sidang yang memperkarakannya? Ada tidaknya dua alasan kenapa Ustadz Yusuf Mansur sampai tidak pernah menghadiri sidang-sidang kasusnya yang diperkarakan kepadanya. Yang pertama, alasan Ustadz Yusuf Mansur tidak hadir adalah alasan yuridis atau alasan hukum. Secara hukum, tergugat diperbolehkan secara hukum tidak hadir, tidak mendatangi acara sidang jika sudah dikuasakan kepada kuasa hukumnya atau pengacaranya. Berarti alasan yuridis atau alasan hukum ini diambil oleh Ustadz Yusuf Mansur sebagai alasan yang diterima secara legal formal. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, alasan persepsi masyarakat. Jadi boleh jadi Ustadz Yusuf Mansur itu merasa ada campur tangan atau persepsi masyarakat. Boleh jadi Ustadz Yusuf Mansur yang masih dalam posisi sebagai tergugat merasa jengah, risih, dan riskan dengan persepsi yang beredar di masyarakat. Apa yang terjadi dengan persepsi di masyarakat? Bahwa dalam asumsi publik, orang yang berperkara di pengadilan dalam kondisi awal sebagai tergugat, asumsi publik justru selangkah lebih maju, seperti jargon atau slogan Honda, selangkah di depan. Mereka menganggap orang yang baru tergugat sekalipun sudah jatuh dalam asumsi publik mereka adalah tersangka, bahkan jatuh dalam vonis sebagai terdakwa. Tentu saja asumsi atau persepsi masyarakat ini sangat mengganggu sang tergugat dan membuat jengah, riskan, dan bahkan mungkin marah, emosional, kesal, dan sebagainya. Jadi mendingan tidak menghadiri acara sekalipun, mending nggak usah hadir sekalian. Toh secara legal formal pun, secara yuridis formal pun, secara hukum pun diperbolehkan secara hukum tidak menghadiri sidang perdana kasusnya. Toh sudah diwakilkan kepada kuasa hukum atau pengacaranya. Gugatan perdata investasi batubara yang diduga melibatkan dai kondang Ustadz Yusuf Mansur mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 15 Februari yang lalu. Ada 4 pihak yang tergugat dalam gugatan perdata investasi batubara itu. 4 para tergugat masing-masing adalah PT Adi Partner Perkasa, itu yang pertama. Yang kedua, Adiansyah, Direktur PT Adi Partner Perkasa ya, yang tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah Jam'an Nur Khotib Mansur atau Yusuf Mansur sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Dan yang keempat adalah Baitul Mal wa Tamwil atau BMT Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Penggugat yang juga menjadi korban bernama Zaini Mustafa mengatakan bahwa dirinya menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama sejumlah investor bisnis batubara lainnya. Dan mudah ditebak, pada agenda sidang perdana itu Yusuf Mansur tidak hadir pada sidang tersebut. Agenda sidang perdana pada gugatan perdata kasus investasi batubara Jabal Nur adalah verifikasi data penggugat dan tergugat. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penunjukan hakim mediator yang akan memediasi antara penggugat dan tergugat. Zaini Mustafa yang juga seorang pengacara sangat berharap Yusuf Mansur untuk berani datang hadir di acara di pengadilan negeri itu agar perkara itu bisa terang benderang. Namun berdasarkan pada gugatan-gugatan sebelumnya di Pengadilan Negeri Tangerang, Ustadz Yusuf Mansur tidak pernah datang dan hanya mewakilkan kepada tim pengacaranya. Dan benar, pada gugatan perdata sidang perdana kasus investasi batubara Jabal Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera, Ustadz Yusuf Mansur pun tidak datang. Ia tidak hadiri acara itu. Tidak di Pengadilan Negeri Tangerang, tidak pula di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi seperti diberitakan bahwa Ustadz Yusuf Mansur kembali digugat setelah digugat 12 penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang kasus Wan Prestasi investasi Hotel Seat. Kali ini Ustadz Yusuf Mansur digugat perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus bisnis investasi batubara berlabel Jabal Nur di Kalimantan Selatan yang diduga menelan kerugian hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Penggugatnya tidak lain adalah seorang pengacara, Zaini Mustafa, seorang pengacara asal Ngawi, Jawa Timur dan berdomisili di perumahan mewah Kota Wisata Cibubur, Kecamatan Gunung Putri, Bogor.
Ia mengaku menjadi salah satu korban dalam investasi batubara tersebut tidak tanggung-tanggung. Zaini Mustafa menggugat Yusuf Mansur senilai 98 triliun. Masya Allah, 98 triliun. Nilai nominal yang sangat besar. Bahkan selain gugatan perdata, Zaini Mustafa juga sedang mendalami untuk menggugat secara pidana atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Betul, saya sudah mendaftarkan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Gugatannya perdata, pidananya sedang saya dalami. Rencananya pidananya juga akan saya laporkan. Jadi ada gugatan perdata dan saya berencana akan menggugatnya secara pidana. Begitu kata Zaini Mustafa. Zaini Mustafa, pengacara yang tertipu, mengatakan bahwa gugatan itu sebagai jalan terakhir, sebagai upaya persuasif yang ia tempuh bersama ratusan investor lainnya setelah menemui jalan buntu. Ia mengungkapkan bahwa ada sekitar 200 orang yang berinvestasi kepada Ustadz Yusuf Mansur dalam proyek batubara di tahun 2009. Lalu, para investor bisnis proyek batubara pada tahun 2009 itu kebanyakan adalah jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur dan penduduk atau warga yang berdomisili di sekitar. Namun rupanya geger kasus gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai proyek batubara Jabal Nur ternyata mendapat bantahan dari Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur menegaskan dirinya tidak pernah menipu dalam bisnis batubara di Kalimantan Selatan pada tahun 2009. Ustadz Yusuf Mansur juga membantah dirinya pernah melakukan mempresentasikan bisnis batubara di Masjid Darussalam Kota Wisata. Ustadz Yusuf Mansur juga membantah lagi, mengajak jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata untuk berinvestasi proyek batubara di Kalimantan Selatan. Inilah yang disebut silang sengkarut permasalahan kasus Ustadz Yusuf Mansur yang tidak pernah berujung pangkal. Tidak ada kata selesai dalam kasus-kasusnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.